Indonesia kini sedang berada pada kondisi krisis. Kita semua tahu bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdampak signifikan pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Berbagai macam kegaduhan yang kita temukan di lapangan seperti langkanya tabung LPG 3 kg, pemangkasan anggaran yang berujung pada terancamnya perekonomian masyarakat, yang salah satunya dibuktikan dengan gelombang PHK di berbagai instansi. Lapangan kerja yang tidak seimbang yang membuat banyak masyarakat itu menganggur. Dan krisis politik seperti yang digambarkan melalui adanya seruan peringatan darurat yang dulunya gambarnya Garuda biru, sekarang menjadi Garuda hitam, bahkan yang terbaru berwarna merah. Melemahnya demokrasi di Indonesia dan penegakan hukum yang tebang pilih menunjukkan krisis politik tengah menghantui masyarakat Indonesia, khususnya anak muda. Bagaimana bisa calon-calon bibit bangsa yang seharusnya menduduki puncak emas di tahun 2045 nanti justru menghadapi realitas pahit terhadap kondisi negeri ini? Kegundahan dan kegelisahan hati akibat problematika tersebut kemudian mendorong mereka lantang menyuarakan kabur aja dulu. Sebuah tren yang ramai dibicarakan di berbagai sosmed seperti X, Facebook, dan Instagram. Problem tersebut yang membuat mereka pesimis terhadap masa depan Indonesia dan memilih untuk mencari suaka yang lebih baik. Mereka berharap sih sebenarnya mencari tempat yang lebih bisa dihargai gitu ya. Tapi, apakah keputusan kabur aja dulu adalah sebuah solusi atau justru ironi? Keputusan seseorang untuk mencari suaka ke luar negeri sebenarnya nggak bisa semudah kita menilai secara dikotomis aja atau hitam dan putih. Maksudnya, orang yang pergi ke luar negeri bukan berarti dia tidak nasionalis, bukan berarti benci dengan negaranya sendiri. Tetapi ada kondisi dan faktor lainnya, misalnya nih, ketika dia sukses di luar negeri, akan ada masa dia kembali untuk tetap mengabdi ke Indonesia karena dia merasa udah lebih baik, lebih mapan, sehingga amunisi itu bisa dipakai untuk memperbaiki struktur negara kita. Nah, buat memperdalam penjelasanku tadi, kita bisa lihat teori sosiologi tentang mobilitas sosial di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Surjono Sukanto tentang pengantar sosiologi, bahwa mobilitas sosial adalah gerak yang terjadi di dalam struktur sosial. Jadi, struktur sosial itu mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok atau hubungan individu dengan kelompok, ya. Jadi sifat hubungan itu bisa aja horizontal, vertikal, konflik, bergantung situasinya kayak gimana. Contoh nih, biar nggak bingung. Misalnya hubungan antara individu dengan individu nih. Ada seorang guru yang pindah dan beralih pekerjaan menjadi pemilik toko buku. Nah, dia telah melakukan gerak sosial, jadi ada semacam gerakan individu yang maknanya sifat yang ada di dalam individu itu bisa aja lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Misalnya, dia lebih sukses setelah menjadi pemilik toko buku ketimbang dia menjadi guru. Nah, jadi ada semacam perubahan kedudukan seseorang gitu. Maka dalam konteks peralihan kerja tadi, secara struktur sosial dia sekarang lebih tinggi sifatnya atau derajatnya. Nah, lebih lanjut, gerak sosial itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada gerak sosial vertikal. Yang kedua, ada gerak sosial horizontal. Mudahnya tuh kalau vertikal kan seperti contoh kasus yang guru tadi, yang dimana dia kedudukannya menjadi naik atau social climbing. Dan juga bisa jadi kedudukan seseorang itu semakin menurun atau social sinking. Terus, kalau gerak horizontal, peralihan status atau struktur sosial yang intinya selevel atau sederajat. Misalnya nih, guru yang awalnya ngajar di sekolah A kemudian beralih mengajar di sekolah B. Itu selevel. Nah, terus apa hubungannya sama kabur aja dulu? Nah, jadi tren itu juga menjadi sebuah dorongan untuk melakukan gerak sosial yang bersifat vertikal. Kenapa demikian? Ada beberapa prinsip gerak sosial vertikal. Kalau kata Surjono Sukanto, salah satunya yaitu laju gerak sosial vertikal disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi, politik, serta pekerjaan. Nah, kondisi ini kan sama persis ya dengan yang terjadi kondisi realitas Indonesia saat ini begitu. Jadi, nggak heran kalau mereka mau mencari suaka untuk meningkatkan derajat sosial mereka menjadi lebih baik. Adanya permasalahan, adanya keresahan
timbul kemudian reaksi dalam bentuk tagar kabur aja dulu dan tagar-tagar Indonesia gelap dan lainnya, itu merupakan bagian dari keresahan yang memang harus kita dudukan dan kita diskusikan secara terbuka agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh misalnya kalangan mahasiswa, anak muda atau publik secara umum itu bisa tersampaikan. Tren itu mungkin buat orang-orang yang menghindari burnout ya, kayak misalnya di pendidikan atau enggak kerja di Indonesia sendiri kan kalau dunia pekerjaan ini sangat kayak banyak tuntutan aksesnya itu kayak misal ada pengalaman 2 tahun atau apapun itu ataupun gaji yang UMR tidak sesuai dengan beban kerjanya, mungkin itu deh buat orang-orang yang memarakan tren itu. Kalau dari aku sama sih, setuju sama Lili ya. Soalnya kan menurut aku itu kan sebuah kritikan ya ke pemerintahan kita terhadap peraturan sistem politik. Apalagi kan waktu itu semenjak ada peraturan juga keluar, itu langsung kayak lagi viral banget sih. Kalau aku melihatnya tren kabur aja dulu tuh sebagai bentuk ekspresi kekhawatiran, ketakutan dari warga negara yang negara tuh tidak hadir pada konteks-konteks tertentu. Dalam konteks ini adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Nah, karena lapangan pekerja yang kurang dan banyak kekhawatiran yang muncul, jadi saya kira itu adalah langkah yang maknanya itu diambil karena negara tidak hadir di situ. Jadi dia mencari kerja di tempat yang berbeda, dalam konteksnya adalah negara lain. Dan hashtag tagar atau tagar kabur aja dulu itu bagi saya adalah sebuah tagar yang luar biasa ya. Kita menemukan suatu kata singkat tapi cukup menggambarkan kondisi yang ada begitu. Oke, kita tiba di penghujung video. Jadi, kalau kita telaah tren kabur aja dulu, itu tidak bisa kita hanya memandang sebagai fenomena yang dikotomis ya, dan merosotnya nasionalisme anak muda. Gerak sosial vertikal di dalam tren kabur aja dulu merupakan prinsip yang lebih penting dibandingkan dengan gerak sosial horizontal. Karena langkah ini juga berpotensi meningkatkan kualitas pembangunan bangsa. Nah, di satu sisi, kabur aja dulu juga bentuk ekspresi terkait kritik kepada pemerintah sebenarnya. Sehingga pemerintah mesti melakukan evaluasi kebijakan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal. Sekian, saya pamit undur diri. Kogito ergo sum, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye.